Indonesia masuk babak baru dalam transformasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonominya sejak diterapkannya larangan ekspor biji nikel pada tanggal 1 Januari tahun 2020 Presiden Joko Widodo, Jokowi. Dalam 3 tahun, kebijakan larangan ekspor pun berbuah manis. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, APNI, mencatat hingga awal 2023 sudah ada 43 pabrik pengolahan nikel di tanah air. Jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah mencapai 136 smelter nikel pada tahun 2025. Tidak hanya dari jumlah smelter yang terbangun, larangan ekspor demi menggenjot hilirisasi pun turut mengerek kinerja ekspor nasional. Larangan ekspor biji nikel dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah produk yang kerap disebut sebagai the mother of industry karena hasil pengolahan jenis logam ini menghasilkan produk turunan ke banyak sektor, mulai dari baja tahan karat, baterai, telepon genggam, hingga kendaraan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku nikel untuk produksi baterai dan kendaraan listrik, logam tersebut diyakini akan jadi primadona baru. Terlebih untuk mendukung kendaraan listrik yang digadang-gadang jadi industri masa depan. Transformasi ini tentu mengubah model bisnis Indonesia pada masa lalu yang hanya mengandalkan skema, keruk dan jual. Hilirisasi di nikel mencatatkan peningkatan kinerja ekspor yang signifikan karena sepanjang tahun 2017 sampai tahun 2018, ekspor nikel hanya sekitar 3,3 miliar dolar AS. Namun, nilai ekspor produk turunan nikel melesat menjadi 20,9 miliar dolar AS pada 2021 dan bahkan mencapai 33,8 miliar dolar AS pada 2022 berkat hilirisasi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memprediksi ekspor turunan nikel bisa meningkat 2 kali lipat jika rencana hilirisasi hingga ke ekosistem industri baterai listrik bisa berjalan dalam 4 hingga 5 tahun ke depan. Jadi, kalau nanti kita sampai pada lithium battery, angka ini saya kira akan jauh lebih besar, katanya. Kita punya nikel terbesar dunia, timah nomor 2, bauksit nomor 6, tembaga nomor 7. Bagaimana ini semua kita bisa olah dengan renewable energy yang kita miliki sehingga daya hasil dari produk mineral ini memiliki karbon emisi yang rendah dan daya competitiveness-nya di pasar global akan semakin tinggi, kata Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Haryo Seto. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, pasar yang besar, potensi energi baru dan terbarukan yang tersedia, model bisnis yang inovatif, serta reformasi birokrasi untuk mendukung layanan perizinan, pemerintah berharap semua faktor tersebut jadi daya tarik investor masuk ke Indonesia dan ikut menciptakan nilai tambah sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, alih-alih mengejar satu proyek investasi dengan proyek investasi lainnya, pemerintah membidik pengembangan ekosistem yang menyeluruh agar dampak pertumbuhan ekonomi di daerah lokasi investasi lebih signifikan. Hal itu sudah dilakukan dengan telah dimulainya proyek investasi industri baterai listrik terintegrasi dengan total 9,8 miliar dolar AS atau 142 triliun rupiah oleh konsorsium LG dan Indonesia Battery Corporation, IBC. Investasi tersebut meliputi penambangan biji nikel, yang kemudian diolah menjadi prekursor dan katode, lalu menjadi sel baterai, battery pack, kendaraan listrik, hingga daur ulang baterainya. Pada September tahun 2021 lalu, proyek investasi dimulai dengan pembangunan pabrik sel baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat. Diplomasi lewat G20 perjuangan untuk memuluskan upaya hilirisasi hasil tambang juga dilakukan dengan cara diplomasi melalui G20 2022. Kendati tidak mudah karena negara-negara G20 merasa keberatan, Indonesia akhirnya mampu meyakinkan mereka. Menilik sejarah yang ada, sejumlah negara anggota G20 sebenarnya sudah jauh lebih dulu melakukan hilirisasi sebelum menjadi negara maju. Sebut saja Inggris yang melarang ekspor wol untuk mendorong industri tekstil dalam negeri hingga menjadikannya sebagai pusat tekstil Eropa dan menjadi modal lahirnya revolusi industri modern. Amerika Serikat juga pernah menerapkan pajak impor yang sangat tinggi pada abad 19 sampai awal abad 20 untuk mendorong industri di dalam negerinya. Begitu pula China, yang pernah menerapkan TKDN sampai 90% untuk sektor otomotif untuk memastikan dampak positif investasi bagi ekonomi lokal mereka. Setelah perdebatan alot, akhirnya lahirlah Bali Compendium atau Kompendium Bali yang kemudian masuk dalam kesepakatan Bali Leaders Declaration sebagai hasil KTT G20 2022. Dengan adanya Kompendium Bali,
maka setiap anggota G20 dapat menentukan arah kebijakan investasi negaranya masing-masing berdasarkan keunggulan komparatifnya, termasuk Indonesia, dan tidak diperbolehkan melakukan intervensi antar negara. Ini merupakan langkah awal yang baik bagi Indonesia. Mulai saat ini, tidak boleh ada negara yang merasa lebih berhak dari negara lainnya. Semua sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, kata Menteri Investasi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.